Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi pengeluaran kas. Adapun nama-nama anggota dari kelompok 1 yaitu yang pertama terdapat Zaki Mubarak dengan MPM Mahir 125, Hibatullah Akmal dengan MPM Mahir 259, Takesha Penadingrum dengan MPM Mahir 271, Muhammad Salahuddin dengan MPM Mahir 285, Ana Aulia dengan MPM Mahir 286, dan Naila Silvi dengan MPM Mahir 289. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai deskripsi kegiatan. Nah, pengeluaran kas di suatu perusahaan umumnya itu dilakukan menggunakan cek, kecuali untuk jumlah kecil yang menggunakan dana kas kecil. Nah, sistem pengeluaran kas dengan cek memiliki beberapa keuntungan dari sisi pengendalian internal. Yang pertama, itu keamanan penerimaan cek. Nah, cek atas nama hanya dapat dicairkan oleh pihak yang namanya tercantum, sehingga menjamin penerimaan yang tepat oleh pihak yang berhak. Kemudian yang kedua, itu terdapat keterlibatan pihak bank. Bank mencatat transaksi pengeluaran dan mengirimkan rekening koran atau bank statement secara berkala. Hal ini itu membantu perusahaan memverifikasi keakuratan pencatatan transaksi kas di jurnal perusahaan. Kemudian yang terakhir itu terdapat manfaat cancel check. Nah, jika bank mengembalikan cancel check ke penerbit cek, maka cek tersebut dapat dijadikan bukti pembayaran yang sah. Nah, cancel check ini sudah melalui proses endorsement oleh bank, menjadikannya tanda terima pembayaran yang dapat dipercaya karena melibatkan pihak independen. Selanjutnya, dokumen-dokumen apa aja yang digunakan pengeluaran kas. Di sini ada 3 macam dokumen ya. Yang pertama, bukti kas keluar. Bukti kas keluar sendiri ini adalah suatu dokumen yang digunakan sebagai perintah resmi kepada bagian kas untuk mengeluarkan sejumlah uang. Selain itu, bukti kas keluar ini juga berfungsi sebagai pemberitahuan pembayaran kepada pihak penerima sebagai dasar pencatatan untuk berkurangnya kas dalam pembukuan perusahaan. Lalu yang kedua yaitu cek. Cek ini merupakan dokumen pembayaran yang digunakan agar memerintahkan bank untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertentu. Lalu yang ketiga yaitu permintaan cek. Nah, ini adalah dokumen yang digunakan oleh bagian yang membutuhkan pengeluaran kas, terutama untuk transaksi yang bukan pembelian barang seperti pembayaran jasa. Dokumen ini diajukan kepada bagian utang untuk dibuatkan bukti kas keluar. Nah, pada pembelian barang, dokumen ini sering tidak diperlukan karena sudah ada dokumen pendukung lain seperti faktur dan surat pesanan. Lalu selanjutnya yaitu catatan akuntansi yang digunakan, yaitu yang pertama jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas, terutama dalam sistem utang dengan metode account payable system. Nah, pencatatan ini dilakukan berdasarkan dokumen sumber dari faktur dari pemasok yang telah dinyatakan lunas oleh fungsi kas. Lalu dokumen catatan yang kedua yaitu register cek. Itu digunakan dalam sistem voucher payable system untuk mencatat cek yang diterbitkan perusahaan sebagai pembayaran kepada pihak luar. Nah, register ini juga mencatat cancel check yang dikembalikan oleh bank ke penerbit sebagai bukti pembayaran yang sudah di-endorse oleh penerima pembayaran. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi yang terkait pengeluaran kas. Yang pertama ada fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Fungsi ini mengajukan permintaan cek kepada bagian akuntansi untuk pembayaran, seperti biaya jasa atau perjalanan. Nah, permintaan cek ini harus disetujui oleh kepala fungsi. Bila menggunakan sistem voucher payable, maka bagian utang akan membuat bukti kas keluar atau voucher untuk mengarahkan bagian kas mengisi cek sesuai permintaan. Lalu ada fungsi kas. Nah, fungsi ini bertanggung jawab mengisi cek, meminta otorisasi, dan mengirimkannya ke bank atau kreditur. Bank biasanya menggunakan sistem clearing, sehingga cek lebih cepat dan mudah diproses secara elektronik. Fungsi yang terkait selanjutnya adalah fungsi akuntansi. Dalam sistem pengeluaran kas dengan cek, fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat pengeluaran kas yang berkaitan dengan beban dan persediaan, mencatat transaksi dalam jurnal dan buku kas, serta membuat bukti kas keluar setelah memverifikasi otorisasi dan kelengkapan dokumen. Fungsi ini juga mengelola arsip bukti kas keluar yang belum dibayar, seperti unpaid voucher atau unpaid voucher file sebagai buku pembantu utang yang berada di bawah bagian utang.
Yang terakhir ada fungsi pemeriksaan intern. Fungsi pemeriksaan intern bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas atau cash count secara periodik dan mencocokkannya dengan saldo menurut catatan akuntansi. Selain itu, fungsi ini juga melakukan pemeriksaan mendadak atau surprise audit terhadap saldo kas yang ada serta menyusun rekonsiliasi bank secara berkala. Ada jaringan prosedur pembentuk sistem. Ada dua prosedur pembentuk sistem. Yang pertama ada sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek. Nah, sistem ini digunakan saat pengeluaran kas berasal dari transaksi pembelian yang telah dilengkapi dokumen pendukung seperti surat pesanan, faktur pemasok, dan laporan penerimaan barang. Bagian utang membuat bukti kas keluar atau voucher sebagai dasar permintaan pembayaran kepada bagian kas. Setelah diverifikasi, bagian kas akan mencairkan cek dan mengirimkannya kepada pemasok. Kemudian pencatatan pengeluaran kas dilakukan oleh bagian utang berdasarkan dokumen yang telah dikumpulkan sebelumnya. Prosedur yang selanjutnya adalah sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang memerlukan permintaan cek. Berbeda dengan prosedur sebelumnya yang tidak memerlukan cek. Sistem ini berlaku untuk pengeluaran yang bukan berasal dari pembelian seperti pembayaran jasa. Nah, Departemen Permintaan penyusunan dokumen pendukung seperti konter atau nota, lalu membuat permintaan cek ke bagian utang. Bagian utang akan memeriksa dan menyetujui permintaan tersebut, kemudian membuat bukti kas keluar dan menyerahkannya ke bagian kas. Setelah diverifikasi, bagian kas mengeluarkan cek dan mencatat transaksi tersebut ke dalam sistem akuntansi. Nah, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang memerlukan cek ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada prosedur permintaan cek. Yang kedua ada prosedur pembuatan bukti kas keluar. Yang ketiga ada prosedur pembayaran kas. Dan yang keempat ada prosedur pencatatan pengeluaran kas. Baik, yang pertama prosedur permintaan cek. Nah, prosedur ini dilakukan oleh unit yang membutuhkan pengeluaran kas dengan menyusun dokumen permintaan cek sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar oleh bagian utang. Permintaan ini harus didukung oleh otorisasi dari fungsi yang berwenang dalam dokumen pendukung transaksi. Kemudian yang kedua ada prosedur pembuatan bukti kas keluar. Bagian utang membuat bukti kas keluar berdasarkan dokumen pendukung yang telah disiapkan. Bukti ini menjadi dasar pembayaran oleh bagian kas dan harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga ada prosedur pembayaran kas. Bagian kas menerima bukti kas keluar yang sudah diotorisasi, lalu menyiapkan cek dan mengirimkannya kepada penerima. Selanjutnya, bagian ini juga mencatat pengeluaran kas ke dalam sistem. Kemudian yang keempat ada prosedur pencatatan pengeluaran kas. Fungsi akuntansi mencatat pengeluaran kas ke dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek dalam sistem one time voucher berbasis kas atau kas basis. Transaksi juga dicatat dalam buku pembantu seperti kartu beban dan kartu persediaan. Oke, baik. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur pengendalian internal yang baik dalam sistem. Jadi kas mensyaratkan agar dilibatkan pihak luar atau bank untuk ikut serta dalam mengawasi kas perusahaan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu semua penerimaan kas harus disetor penuh ke bank pada hari yang sama dengan penerimaan kas atau pada hari kerja berikutnya. Lalu semua pengeluaran kas dilakukan dengan cek. Yang terakhir pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek karena jumlahnya memang kecil itu dilakukan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan impress system. Nah, unsur pengendalian internal dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dirancang dengan perinci seperti unsur organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan serta unsur praktik yang sehat seperti yang dijelaskan berikut ini. Nah, yang pertama itu untuk unsur organisasi. Jadi dia itu menyimpan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi, yaitu unsur sistem pengendalian internal itu mengharuskan pemisahan fungsi akuntansi dari fungsi penyimpanan agar data akuntansi yang dicatat dalam catatan akuntansi itu dijamin keandalannya. Nah, lalu selanjutnya ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Di sini pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Jadi transaksi pengeluaran kas diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dengan menggunakan dokumen bukti kas keluar. Lalu yang kedua, pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.
Sistem pengendalian internal mengharuskan setiap pembukaan dan penutupan rekening bank itu mendapatkan persetujuan dulu dari manajemen puncak. Lalu yang ketiga, pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek harus didasarkan atas bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Jadi sistem pengendalian internal itu mengharuskan setiap pencatatan ke dalam catatan akuntansi itu didasarkan pada dokumen sumber yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dan dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap yang telah diproses melalui sistem otorisasi yang berlaku. Lalu selanjutnya di sini ada dampak cancel check terhadap sistem pengeluaran kas dengan cek. Jadi cancel check di sini adalah cek yang telah dicairkan dan dikembalikan oleh bank kepada penerbit cek sebagai bukti bahwa pembayaran telah dilakukan. Dampak keberadaan atau ketiadaan cancel check sendiri mempengaruhi jenis dokumen pendukung yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas. Yang pertama, jika cancel check dikembalikan oleh bank, maka cancel check dianggap bukti sah pembayaran oleh pihak penerima. Lalu tidak diperlukannya kwitansi terpisah dari penerima pembayaran. Yang terakhir, cancel check disimpan sebagai dokumen pendukung bukti kas keluar dan diarsipkan. Nah, yang kedua, jika cancel check tidak dikembalikan oleh bank, yang pertama, maka perusahaan harus meminta kwitansi dari pihak penerima pembayaran sebagai bukti. Lalu kwitansi digunakan untuk melengkapi bukti kas keluar. Yang terakhir, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa cek benar-benar diterima dan dicairkan oleh pihak yang berhak. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada bagan alir dokumen sistem pengeluaran kas dengan cek dalam account payable system. Nah, jadi sistem ini digunakan untuk mencatat pembelian dari pemasok secara kredit. Lalu transaksi dicatat di jurnal pembelian oleh bagian jurnal berdasarkan faktur dari pemasok. Nah, untuk entry jurnal pembeliannya, persediaan dimasukkan ke dalam debit, lalu utang dagang dimasukkan ke dalam kredit. Nah, faktur dan dokumen pendukung disimpan oleh bagian utang berdasarkan tanggal jatuh tempo. Lalu saat jatuh tempo, faktur dikirim ke bagian kasa untuk proses pembayaran. Lalu untuk proses pengeluaran kas dengan cek sendiri, yang pertama bagian kasa membuat cek dan meminta otorisasi dari pejabat yang berwenang. Lalu setelah disetujui, cek dikirim ke pemasok disertai dokumen pendukung. Untuk entry jurnal pengeluaran kasnya, utang dagang dimasukkan ke dalam debit, lalu kas dimasukkan ke dalam kredit. Nah, cancel check dan dokumen pendukung disimpan sebagai arsip bukti pembayaran. Nah, proses ini juga memastikan akurasi dan otorisasi setiap pengeluaran kas dalam sistem pembelian kredit. Untuk bagian alirnya sendiri bisa dicek pada buku Mulyadi halaman 437. Lalu selanjutnya di sini ada sistem dana kas kecil. Penyelenggara dana kas kecil yang memungkinkan pengeluaran kas dengan uang tunai dapat diselenggarakan dengan dua cara.
yaitu yang pertama ada sistem saldo berfluktuasi dan yang kedua ada impress system. Yang pertama yaitu ada sistem saldo berfluktuasi. Penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, ada pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Yang kedua, ada pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit akun dana kas kecil. Sehingga setiap saat saldo akun ini akan berfluktuasi. Lalu yang ketiga, ada pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan jumlah sesuai dengan keperluan dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Dalam sistem ini, saldo akun dana kas kecil berfluktuasi dari waktu ke waktu. Lalu selanjutnya dalam impress system, penyelenggaraan dana kas kecil ini dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Saldo akun dana kas kecil ini tidak boleh berubah dari yang telah ditetapkan sebelumnya, kecuali jika saldo yang telah ditetapkan tersebut dinaikkan atau dikurangi. Lalu yang kedua, ada pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam jurnal, sehingga tidak mengkredit akun dana kas kecil. Bukti-bukti pengeluaran dana kas kecil dikumpulkan saja dalam arsip sementara yang diselenggarakan oleh pemegang dana kas kecil. Lalu yang terakhir, pengisian kembali dana kas kecil dilakukan sejumlah rupiah yang tercantum dalam kumpulan bukti pengeluaran kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil ini dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit akun beban dan mengkredit akun kas. Lalu selanjutnya ada dokumen yang digunakan dalam sistem dana kas kecil. Yang pertama ada bukti kas keluar. Dokumen ini sebagai perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi kepada fungsi kas, digunakan saat pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Lalu yang kedua ada permintaan pengeluaran kas kecil, yaitu digunakan pemakai dana kas kecil untuk meminta uang kepada pemegang dana kas kecil, sekaligus sebagai bukti pengeluaran yang diarsipkan. Yang ketiga ada bukti pengeluaran kas kecil, dibuat oleh pemakai untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil, dilampiri bukti pendukung dan diserahkan ke pemegang dana kas kecil. Dalam impress system disimpan sementara untuk pengisian kembali tanpa dicatat di akuntansi, sedangkan dalam fluctuating system diserahkan ke fungsi akuntansi untuk pencatatan jurnal. Yang keempat ada permintaan pengisian kembali kas kecil, dibuat pemegang saham dana kas kecil untuk meminta pengisian kembali ke bagian utang. Dalam impress system, jumlah pengisian kembali sesuai total bukti pengeluaran. Lalu sedangkan dalam fluctuating system, jumlah pengisian sesuai kebutuhan perkiraan pemegang kas kecil. Lalu selanjutnya di sini ada catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada jurnal pengeluaran kas, yaitu digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dalam pembentukan dana kecil dan dalam pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua ada register cek, yaitu digunakan untuk mencatatkan cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Lalu yang ketiga ada jurnal pengeluaran dana kas kecil. Jurnal ini khusus untuk mencatat transaksi pengeluaran dana kas kecil. Selain itu juga berfungsi sebagai alat distribusi pendebitan. Di dalam prosedur yang terjadi di dalam sistem akuntansi pengeluaran kas, terdapat beberapa fungsi yang terkait. Tercatat di dalam buku terdapat 5 fungsi, yaitu fungsi kas, fungsi akuntansi, fungsi pemegang dana kas kecil, fungsi yang memerlukan pembayaran tunai, dan juga fungsi pemeriksaan intern. Fungsi pertama yaitu fungsi kas. Dalam sistem dana kas kecil, fungsi kas bertanggung jawab untuk mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan juga menyerahkan cek kepada pemegang dana kas kecil. Dan yang kedua yaitu fungsi akuntansi. Dalam fungsi akuntansi ini terdapat beberapa tanggung jawab yang diserahkan, yaitu pencatatan beberapa jurnal, lalu pembuatan bukti kas keluar. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi pemegang dana kas kecil. Fungsi ini bertanggung jawab atas penyimpanan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil, dan juga permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Dan yang selanjutnya fungsi pemeriksaan intern dalam sistem kas. Fungsi ini berfungsi dan bertanggung jawab atas perhitungan dana kas kecil secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan catatan kas. Lalu fungsi ini juga bertanggung jawab atas pemeriksaan secara tiba-tiba ataupun surprise audit
terhadap saldo dana kas kecil. Dan, dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi yang memerlukan pembayaran tunai tidak tercantumkan secara detail di dalam catatan di buku ini. Materi selanjutnya yaitu bagian alir, dokumen sistem, dan napas kecil. Sesuai dengan apa yang dikatakan sebelumnya, sistem dana kas kecil dibagi menjadi beberapa prosedur, yaitu prosedur pembentukan dana kas kecil, prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil, dan prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Yang pertama, kita akan membahas tentang prosedur permintaan dan pertanggungjawaban dana kas kecil. Dalam prosedur ini terdapat dua cara, yaitu dengan impress system dan juga fund balance system. Kedua cara ini memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, yaitu dalam impress system, pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam catatan akuntansi. Oleh karena itu, pada gambar 14.14 yang pada sebelah kanan layar ini, tidak terlihat dokumen yang dikirimkan oleh pemegang dana kas kecil ke bagian jurnal untuk kepentingan pencatatan. Lalu prosedur permintaan pertanggungjawaban dana kas kecil dengan fund system balance memiliki beberapa perbedaan dengan impress system, yaitu terletak pada prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Pada gambar 14.15 di sebelah kiri layar, setelah pemegang dana kas kecil menyerahkan uang tunai kepada pemakai dana kas kecil, eh, pemegang dana kas kecil menyerahkan bukti pengeluaran kas kecil beserta dokumen pendukungnya ke bagian jurnal. Setelah membahas 6 prosedur pertanggungjawaban dan permintaan pengeluaran dana kas kecil, kita meneruskan untuk membahas tentang prosedur pembentukan dana kas kecil. Prosedur pembentukan dana kas kecil dengan impress system tidak berbeda dengan prosedur pembentukan dana kas kecil dengan fluctuating fund balance system. Bagian alir prosedur pembentukan dana kecil dilukiskan pada gambar 14.13, yaitu sebelah kiri layar pada presentasi kali ini. Pada gambar tersebut, bagian utang mencatat pembentukan dana kas kecil di dalam register buku kas keluar dengan jurnal dana kas kecil dalam bukti kas keluar yang akan dibayar. Lalu bukti kas keluar dilampiri dengan surat keputusan pembentukan dana kas kecil diserahkan oleh bagian utang pada bagian ketiga ke bagian kasa. Berdasarkan bukti kas keluar tersebut, bagian kasa membuat cek atas nama dan memintakan tanda tangan otorisasi atau cek. Cek diserahkan kepada pemegang dana kas kecil dan bukti kas keluar diserahkan kepada bagian jurnal setelah dibubui cap lunas oleh bagian kasa. Bagian jurnal mencatat pengeluaran kas dalam register cek dengan jurnal sebagai berikut. Bukti kas keluar yang akan dibayar dalam kas. Lalu prosedur yang terakhir yaitu prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Prosedur pengisian kembali dana kas kecil dalam impress system sedikit berbeda dengan prosedur yang digunakan yang sama dalam fluctuating fund balance system. Pengisian kembali dana kas kecil dalam impress system didasarkan atas jumlah uang tunai yang telah dikeluarkan menurut bukti pengeluaran kas kecil, sedangkan dalam fluctuating and balance system didasarkan atas taksiran jumlah uang tunai yang diperlukan oleh pemegang dana kas kecil. Bagian alir pada prosedur pengisian kembali dana kas kecil sudah dilampirkan dalam video presentasi, yaitu sebelah kanan layar dengan gambar 14.16.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1, mengucapkan terima kasih karena sudah memperhatikan dan juga mendengarkan presentasi dengan baik. Lalu kami juga meminta maaf apabila ada kekurangan ataupun salah-salah kata yang kami ucapkan dalam presentasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.